Selamat siang, kembali bersama saya Agung Surya Gumelar, dan di sini kita akan bersama-sama berdiskusi ya, berdiskusi terkait motivasi, coaching dan parenting, dan tetap di podcast Beyond Education. Nah, di siang hari ini memang sih terasa ya bahwa siang hari ini berbeda dengan siang-siang sebelumnya gitu. Di siang hari ini banyak hal-hal yang bisa kita lihat di media sosial dimanapun itu sedang bercerita tentang kegalauan. Bukan kegalauan sih ya, entah itu dari siapapun itu, namun ada yang memprediksi bahwa di akhir Desember ini banyaknya kejadian-kejadian dan kegalauan karena masyarakat sedang capek gitu. Masyarakat sedang capek menghadapi pandemi, menghadapi ekonomi, menghadapi ini. Jadi banyaknya kekacauan, banyaknya masalah peristiwa yang sering kita lihat di media sosial, yang tadinya nggak ada jadi ada gitu kan, diada-adain masalahnya. Nah, marilah kita sedikit merenung ya bersama-sama di podcast Beyond Education ini. Sebenarnya tugas kita itu sebagai manusia harus ngapain sih gitu. Dan kita tuh siapa sih gitu. Dan di sini kita akan sharing bareng dan seperti biasa dengan narasumber yaitu Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Iya nih Pak, sekarang banyak banget Pak peristiwa-peristiwa Pak ya. Iya nih. Waduh, ada ini, ada itu, ya kita harus kembali lagi kepada diri kita. Iya. Jangan terlalu skup yang besar kita urusi, tapi skup yang kecil seperti diri kita gitu. Seperti siapa sih kita gitu, UMI gitu. Terus siapa sih, harus ngapain sih kita gitu. Minimal kita dulu ya yang kita urusin. Kalau ngurusin yang lain-lain sih harus ada budgetnya. Ya, kita yang skup diri kita dulu aja gitu. Iya. Bagaimana Pak? Kita diskusi aja Pak. Oke. Jadi ini menarik ya. Tema kita kali ini adalah Who am I? Siapakah diri kita sebenarnya? Kalau Agung sendiri nih, sudah pernah mencari tahu belum jati diri Agung itu sebenarnya apa? Jati diri saya ini adalah seonggok daging yang diberi nyawa terus hidup. Nah, itu mah klise itu. Ya, untuk pencarian jati diri sih panjang Pak, harus ceritanya. Nggak usah panjang kali lebar, panjang kali pendek aja. Kira-kira Agung sudah kerasa gitu. Nih gue dilahirkan di dunia ini, kira-kira maksud Tuhan tuh apa ya? Tugas saya ini apa ya? Pernah nggak bertanya ke diri sendiri gitu mengenai tadi hal yang saya sebutkan? Ya, sering terpikir gitu. Terus apa yang hasil dari pemikirannya? Ya, intinya sih harus ini Pak, harus ibaratnya mah harus berguna lah untuk orang lain gitu. Berguna dalam bidang apa? Apapun itu bermanfaat. Apapun. Dalam bidang yang kita bisa berguna di situ gitu. Jadi jangan untuk kita aja gitu kan. Ya benar kan, karena manusia ini lahir ke muka bumi ini pasti ada tujuannya yang Tuhan titipkan. Karena kalau nggak ada tujuannya, ya buat apa Tuhan memberikan kesempatan kehidupan bagi manusia? Karena kan manusia ini lahir dari beragam suku bangsa. Beragam adat istiadat dari orang tua yang berbeda-beda. Nah, di sini kita harus mencari tahu apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, apa yang menjadi misi kehidupan kita, agar kita tahu bagaimana kita dapat berkontribusi dalam kehidupan ini. Nah, tapi masalahnya kita sejak kecil sampai dewasa tidak pernah diajak untuk berpikir apa yang menjadi kontribusi kita. Kita hanya dilahirkan, terus kita dicukupkan segala kebutuhan fisik,
maupun kebutuhan ini sifatnya spiritual. Gitu. Tapi kita tidak pernah diajak untuk berpikir mengapa Tuhan menciptakan kita. Kan di agama saja sudah disebutkan salah satu ciri manusia yang bertakwa adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Nah, kita sudah memahami belum manfaat kita di mana? Kalau kita belum mengetahui, akhirnya kita jadi gampang galau, gampang stres, gampang berkeluh kesah. Karena kita merasa kita tidak dapat memberikan karya yang bermanfaat bagi sesama. Akhirnya hidup kita seperti jalan di tempat. Apakah itu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita yang hanya sementara ini? Kalau kita tiba-tiba nih dipanggil oleh Tuhan, terus ditanya, apa kontribusi kamu? Menjadi penjual gorengan. Bermanfaat kan Pak untuk tukang bangunan yang lagi kelaparan, penjual gorengan. Nah itu kalau menurut saya itu misi kehidupan yang mohon maaf ya, yang terlalu tidak memberikan dampak yang signifikan gitu terhadap kehidupan. Seharusnya kan manusia ini diberikan kesempatan hidup harus memiliki tujuan yang tingkat tinggi gitu. Apalagi di agama saja manusia ini dibilang khalifah, pemimpin. Nah, pemimpin ini kan sudah jelas gitu, harus memiliki tujuan hidup yang besar gitu. Ya kalau mohon maaf ya kalau hanya jadi tukang gorengan. Ya ini kan bukan saya merendahkan profesi tukang gorengan ya. Saya meyakini manusia itu memiliki potensi yang lebih dari itu gitu. Kalau dia mau menggalinya. Karena kita menganggap hal ini nggak penting, akhirnya kita tidak dipikirkan. Pabrik gorengan. Pabrik gorengan. Pabrik ini wajan gitu. Jadi sebisa mungkin lebih tinggi lagi ya Pak ya. Karena potensi manusia itu diyakini bahwa memiliki suatu hal yang unggul di dalam dirinya. Iya. Ya karena nggak mungkin dong Tuhan menciptakan manusia ini asal-asalan gitu. Pasti ada tugas besar gitu. Apalagi kita kalau mengaku sebagai orang yang beriman. Seharusnya kita menyadari bahwa jangan sampai Tuhan yang menciptakan kita ini dengan potensi yang sudah diberikan, tapi kita sia-siakan. Terus cita-cita kita juga rendah. Seharusnya kan gantungkan cita-cita itu setinggi langit, bukan setinggi plafon gitu. Plafonnya di lantai 64 kan lumayan juga. Itu gedung. Iya. Nah ini yang harus kita coba cari tahu. Upgrade gitu ya. Kita harus cari tahu bagaimana nih kita mengetahui apa yang menjadi potensi kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi misi kehidupan kita. Akhirnya kita lebih mudah untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi lebih tepatnya apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi tujuan hidup kita itu kita bisa cari tahu dari kecil atau bagaimana Pak Ibu? Bisa, tapi kalau anak-anak itu harus dibimbing. Iya. Oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Karena kan anak-anak ini ya masih banyak memiliki keterbatasan. Keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan. Nah, orang-orang dewasa di sekitarnya lah yang harus membantunya. Gitu. Iya, jadi iya sih emang jarang sih anak-anak mengatakan saya ingin mencari jati diri saya. Iya. Terus sebenarnya jati diri itu apa sih Pak? Ini yang tadi saya sebutkan. Tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Harus paham itu ya. Iya, ya memang tujuan diciptakan manusia ini kan untuk beribadah kepada Tuhan. Iya. Tapi kan beribadah ini bukan hanya ibadah ritual. Dipahami sih begitu Pak. Iya. Karena kalau mindset kita cuma ke arah sana, akhirnya kita pikir ibadah ritual itu sudah cukup.
Padahal yang lebih penting itu apa amalan kita. Iya. Iya, karena amalan itu yang akan dinilai nanti oleh Tuhan. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Iya. Bukan ritual aja berarti. Bukan ritual aja. Kalau misalnya kita hanya ritual, ya terus amalannya mana? Yang berdampak bagi sesama manusia itu mana? Iya, karena kan kalau ritual doang sih sesama manusia kayaknya berefek nggak sih, Pak? Nah itu. Iya, kalau misalnya kita salat gitu kan, salat. Iya. Atau misalnya ibadah yang lain gitu ya, sesama manusia apakah berefek? Ternyata tidak ya, Pak ya. Yang berefek itu adalah amalnya gitu ya. Iya. Amalan-amalan kita. Sampai sahabat Nabi sempat marah besar kan melihat orang tuh kerjanya hanya berdoa aja di masjid. Sambil nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Nah di sini kan sebenarnya kode gitu bagi kita yang ngakunya orang beriman. Apa nih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita yang bermanfaat bagi sesama? Kita jangan hanya berdoa tapi nggak pernah action. Saya berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang kaya, jadikanlah saya orang sukses. Tapi tidak mau berikhtiar dengan maksimal. Hanya menunggu belas kasihan dari orang. Kan ini yang jadi masalah gitu. Betul. Nah mentality ini yang harus kita ubah. Kita harus tahu nih apa yang bisa saya kontribusikan buat umat. Apa yang dari bakat minat yang saya miliki ini saya bisa memberikan karya buat umat yang bermanfaat. Jadi jangan tujuannya hanya sekedar mencari sesuap nasi. Ini yang kadang pola pikir yang membatasi potensi kita. Karena kita akan selalu melihat bahwa setiap pekerjaan itu ada ininya nggak, untung ruginya nggak buat saya. Untungnya apa nih? Berapa nih nilai rupiah yang saya bisa dapatkan? Iya, berhitung gitu ya. Iya. Oh ternyata lebih banyak ruginya menurut kacamata dia. Padahal kan yang namanya untung rugi itu belum ketahuan kalau belum apa-apa hal yang kita kerjakan itu nggak ada gitu. Apalagi dalam dalam tahap konsep atau misalnya prediksi. Iya. Kalau yang kita lakukan dulu, kita baru tahu. Iya. Kalau hanya prediksi di atas kertas aja, itu belum tentu kejadian. Ada yang kita mikir, aduh rugi nih. Tapi Tuhan bilang nggak rugi. Untung kamu. Tiba-tiba untung. Untung kita kerjain. Dan masalahnya kalau kita nggak kerjain, terus kita cuman wah ini kayaknya rugi nih, padahal kita belum ngerjain sama sekali. Itu buntung namanya. Iya. Ternyata ada orang lain yang ngerjain. Untung dia. Akhirnya kan kita nyesek. Iya benar. Kenapa bukan gua yang ngerjain? Kan selalu aja kita kan seperti itu ya. Kita iri melihat orang sukses. Kita iri melihat orang berhasil. Tetapi kita tidak coba introspeksi ke diri kita. Mengapa sih orang bisa sukses, bisa berhasil? Pasti kan ada sesuatu yang mereka kerjakan. Nah itu, apa yang membedakan mengapa ada orang sukses, ada yang nggak sukses gitu Pak? Apa yang membedakan kedua itu Pak? Yang orang sukses ini lebih banyak ikhtiarnya dibandingkan lebih banyak istirahatnya. Kalau yang nggak sukses? Ya itu, lebih banyak istirahat. Iya. Benar ya Pak. Iya. Karena orang sukses itu lebih senang dia melakukan sesuatu yang bermanfaat setiap harinya. Nah ini yang kadang kita nggak mikirin. Apa nih yang saya bisa kontribusikan? Nah kalau kita selalu mindset kita ke arah sana, jadinya kita selalu memberikan karya. Nah ini yang saya ingin coba ingatkan gitu kepada viewers. Jadi jangan sampai kita memiliki cita-cita setinggi langit, tapi action yang membuat kita menuju ke sana kita tidak lakukan. Memang tidak bergeraknya di situ kan biasanya. Iya. Cita-citanya sih bagus. Iya. Tapi kagak tuh pergerakan ke arah situ nggak ada gitu. Iya. Jadi sama sekali ngomong kosong gitu. Benar. Jadi planning banyak, tapi satu pun nggak yang kerjain.
Nah, bagaimana kalau kondisi seperti Pak? Mengapa seseorang itu memiliki lebih senang dengan yang namanya apa ya, berhayal ya atau berfantasi ya, daripada dia harus melakukan hal tersebut dengan real gitu. Kebanyakan seperti itu kan Pak. Ada orang tuh senangnya tuh cuman saya bisa ini, tapi dia nggak senang ketika melakukannya misalnya. Jadi beda di pikiran, beda di tindakan. Itu kenapa Pak? Mengapa ada orang yang seperti itu Pak? Ini kalau yang saya alami sendiri, memang yang membatasi diri kita itu biasanya pikiran-pikiran negatif. Nanti kalau gue melakukan seperti ini, gimana nih? Gue lebih banyak untungnya apa ruginya nih? Jadi pikiran pertimbangan gitu ya. Selalu dia berpikir ke arah yang negatifnya terus. Ada yang kayak gitu ya? Ada, banyak. Saya juga merasakan gitu. Misalnya saya membuat sebuah karya, terus karya saya tidak diakui misalnya. Terus akhirnya saya ngerasa, waduh, kayaknya gue nggak berbakat nih. Atau enggak, kayaknya orang-orang nggak suka karya gue karena karya gue jelek nih. Nah, selalu kita berpikir negatif. Padahal ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu wajar. Ya seperti contohnya Nabi kita aja deh, udah memberikan contoh teladan yang benar, tapi masih aja banyak yang ngudahin. Kalau misalnya yang ada ya benar semua nggak asik. Iya. Karena kita hidup di dunia pasti akan dihadirkan ujian oleh Tuhan. Nah, tetapi Tuhan mau lihat kita istiqomah nggak dengan niat kita yang baik itu di awal. Jangan niatnya udah keren nih, baru dapat ujian tingkat taman kanak-kanak misalnya, kita udah nyerah. Ini ujian ada tingkatannya apa? Iya, ya kan semakin tinggi makom seseorang, tingkat ketakwaan seseorang, pasti ujiannya juga akan semakin besar. Tapi kalau kita dikasih ujian tingkat taman kanak-kanak kita udah nyerah, misalnya kita baru diledek-ledekin, baru diremehin, terus langsung kita ngangkat bendera putih gitu kan. Udah deh, gue nggak sanggup. Ya berarti kan itu ujian tingkat taman kanak-kanak. Apalagi tingkat yang lebih tinggi lagi. Iya, rugi besar, jatuh. Karena saya belum pernah menemukan orang sukses yang ujiannya tingkat taman kanak-kanak gitu. Saya pernah mengalami. Ini kayaknya saya nggak lulus. Iya juga ya, nggak ada maksudnya kayak misalnya pendiri apa itu ujian itu nggak ada. Pasti ujiannya besar. Banyak orang sukses ya sebelum dia bisa meraih kesuksesannya dia dipecat dulu sama perusahaan atau dikhianati atau dicurangi. Terus nggak ada orang yang percaya dengan idenya dia, tapi dia terus istiqomah memperjuangkan apa yang menjadi idenya dia, dan akhirnya orang-orang baru mengakui setelah dia berjuang penuh dengan lika-liku yang sangat berat, berdarah-darah itu. Iya. Jadi itu yang kita harus lalui gitu. Kalau kita tidak mau melalui hal-hal yang seperti itu kesulitan, hambatan, ya bagaimana kita bisa sukses gitu. Nah di sini makanya pentingnya kita harus tahu jati diri kita tuh siapa. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, hambatan, kita tidak gampang mengibarkan bendera putih. Nggak langsung nyerah gitu kan. Karena kita tahu bahwa kita di akhir nanti mau ngapain gitu. Iya. Itu yang saya alami juga ya. Saya ngerasa kayak masuk ke dunia pendidikan ini aja. Apakah ini yang menjadi panggilan hidup saya gitu? Karena saya tahu diri gitu. Zaman saya sekolah, prestasi saya ya bisa dibilang sangat memprihatinkan gitu. Orang-orang kan biasanya masuk ke dunia pendidikan kalau dulu di sekolahnya berprestasi, minimal ya setiap tahun juara kelas lah. Nah, saya boro-boro gitu.
juara kelas dari yang paling urutan belakang. kelas kelas ringan. Iya. Nah, terus saya masuk ke dunia pendidikan. Ya bagaimana saya nggak percaya diri gitu. Nah, di sini akhirnya saya coba terus bertanya ke diri saya gitu. Apakah ini benar yang Tuhan tuh inginkan? Sampai saya minta bantuan orang lain untuk mengcoaching saya, mencari tahu apakah ini benar saya ada di dunia pendidikan. Dan akhirnya setelah saya dibantu oleh orang lain agar dibimbing gitu, ya orang tersebut bilang ke saya, udah ini emang profesi yang tepat buat kamu, hingga kamu harus punya percaya diri. Dan lucunya setelah saya di coaching sama seorang coach, anak coach ini minta saya coaching, jadi barter gitu. Nah di sini kan saya ya awalnya kaget juga gitu. Lah saya di coaching sama bapaknya minta anaknya di coaching sama saya. Nah berarti kan bapaknya itu melihat ada potensi nih di diri saya, bahwa saya bisa mengcoaching anaknya. Kalau dia nggak melihat potensi saya, ya nggak mungkin dia berani kasih anaknya ke saya kan. Jadi lika-liku untuk mengetahui potensi kita itu lumayan juga ya Pak ya. Iya. Dan manis pahitnya ada gitu kan, mencari jati diri itu. Karena saya merasakan kegalauan. Apalagi yang saya buat ini kan sesuatu yang idealis banget gitu. Bukan sesuatu yang umum. Nah akhirnya ya pasti tantangannya juga nggak kecil gitu. Saya harus mau memperjuangkan idealisme saya ini. Nah tapi saya meyakini gitu, kalau niat saya memang baik, pastinya Tuhan juga akan memberikan jalan. Nah tetapi tinggal sekarang kitanya, kita sudah mengetahui belum jati diri kita. Jangan sampai pengalaman yang saya alami orang lain mengulanginya lagi gitu. Iya, jadi pentingnya itu kita menyadari bahwa kita harus mencari jati diri itu. Benar. Oh iya juga. Nah mungkin kalau misalnya seseorang itu banyak yang mengetahui jati dirinya, ketika kondisi apapun dia akan tetap bisa bertahan ya Pak ya. Pastinya. Terutama ketika kondisi yang seperti ini nih. Yang pastinya. di akhir tahun banyaknya gelombang, arus, globalisasi, kekacauan gitu di mana-mana gitu, di ekonomi, sektor ekonomi satunya. Tapi kalau orang-orang yang tetap fokus pada jati dirinya itu, dia tidak akan goyah gitu ya. Terus aja memperjuangkan itu. Karena orang yang bermanfaat itu pasti selalu dicari. Tapi orang yang gak bermanfaat pasti dijauhi. Itu udah hukum alamnya seperti itu. Iya betul. Tinggal kita mau jadi orang yang bermanfaat, apa menjadi orang yang nggak jelas gitu. Nah kan seharusnya ya kalau kita sadar diri gitu kan, kehidupan ini hanya sementara, pasti pola pikir kita harus mencari tahu apa nih manfaat yang saya bisa berikan buat orang banyak. Sadar gitu Pak ya. Iya, kesadaran itu harus dimulai dulu gitu. Tapi kenapa sih Pak? Kenapa ada orang yang sulit untuk menemukan jati dirinya Pak? Ya karena nggak pernah dibimbing dari kecil. Oh. Itu masalahnya. Iya, kayak itu sulit gitu. Iya. Udah berusaha nyari juga sulit gitu. Apa sih masih galau aja gitu kan, masih bertanya-tanya, terus masih ya kayak air aja gitu, mengalir ke sini, mengalir ke sana. Iya. Sekarang kan air mengalir itu kan kebanyakan ke dataran rendah. Tapi kalau dataran rendahnya comberan bagaimana? Iya, nggak bisa ngelak ya. Iya. Masa kita mau berenang dulu di comberan gitu. Nah di sini kan seharusnya kita jangan sampai ngikutin arus. Kita yang menentukan arus kita sendiri gitu. Iya. Nah akhirnya alam bergerak membantu kita. Kalau seperti itu tindakan kita, ya pastinya kehidupan kita ini nggak akan dihinggapi kegalauan, rasa stres, keluh kesah, itu nggak mungkin, insya Allah. Jadi orang yang sulit untuk menemukan jati dirinya itu yang pertama nggak dibimbing dari anak anak gitu. Benar.
Nah itu bagaimana Pak? Maksudnya dibimbing dari anak tuh bagaimana tuh Pak? Ya di sini peran orang tua lah yang harus membantu. Pertama kali orang tua harus membantu anak-anaknya mencari tahu apa yang menjadi kelebihannya anak, apa yang menjadi kekurangannya anak, apa yang menjadi bakatnya anak, minatnya anak, dan akhirnya anak dapat memiliki tumbuh kembang yang optimal. Nah tapi kalau dikit-dikit kita serahin ke sekolah, dikit-dikit kita serahkan ke psikolog, akhirnya orang tua nggak memiliki perannya sama sekali. Dia pikir ngasih materi aja ke anak udah cukup. Iya, ngasih buku doang gitu. Iya, ngasih buku doang, bukannya juga buku fisika lagi. Padahal anaknya sukanya IPS. Salah itu berarti. Iya. Nah ini kan kasihan si anaknya gitu. Apalagi kan yang namanya usia anak-anak juga terbatas. Dia akan menuju ke usia remaja. Dia akan menuju ke usia dewasa. Nah jadi momentum usia anak-anak ini jangan sampai lepas begitu aja. Nah ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita memiliki anak-anak yang usianya emang masih kecil-kecil. Iya betul. Wah jadi banyaknya orang yang keliru sekarang, atau misalnya banyaknya orang yang masih bingung sekarang karena dulunya itu ya tidak dibimbing untuk menemukan apa sih jati dirinya dia gitu kan. Apa sih ini dia. Nah kalau sudah terlanjur nih Pak, lebih tepatnya sih kayak gitu sih. Kalau udah besar kita belum menemukan jati diri kita, misalnya udah besar masih koneksinya masih jelas gitu, masih bertanya-tanya kayak apa tuh sekarang itu. Kalau udah besar kayak gitu gimana Pak? Kalau udah besar ya itu kita harus timbulkan dulu kesadaran di dalam diri kita. Apa nih yang menyebabkan kegalauan kita, keluh kesah kita. Nah dari situ akhirnya kita dapat mencoba mencari tahu akar permasalahannya apa. Setelah kita menemukan, nah kita coba berbenah. Jadi kita harus mau introspeksi ke dalam diri kita. Jadi jangan sampai pas kita udah kena batunya, baru kesadaran kita timbul. Jangan sampai kita melakukan suatu perubahan kalau kena batunya terus. Sakit kan kepala kena batu. Jadi jangan sampai benjol dulu ya baru kita timbul. Benar. Nanti kalau seperti itu terus kan efeknya kurang baik gitu bagi kehidupan kita. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga. Nah di sini jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita.